dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang alat ukur massa. Kami dari STKIP Wetamula, Prodi Fisika semester 3. Kami akan memperkenalkan diri. Saya Murniati Ina sebagai moderator. Saya Petrus Dangga sebagai pemateri pertama. Saya Litvina Theodora Mineate sebagai pemateri kedua. Demikianlah perkenalan singkat kami. Untuk itu saya memberikan kesempatan untuk pemateri pertama untuk menyampaikan materi kami. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan menjelaskan materi tentang alat ukur massa. Adapun tujuan dari materi ini yaitu yang pertama, memahami pengertian massa. Yang kedua, mengetahui alat-alat yang digunakan untuk mengukur massa dari suatu benda. Pertama-tama kami akan menyajikan pengertian dari alat ukur massa. Alat ukur massa adalah alat yang digunakan untuk mengetahui massa dari suatu benda. Berbicara tentang massa, banyak orang mengartikan bahwa massa sebagai berat. Padahal massa benda dengan berat benda merupakan dua hal yang sangat jauh berbeda. Massa itu sendiri adalah jumlah materi atau jumlah zat yang terkandung dalam benda. Sedangkan berat adalah besarnya gaya yang dialami benda akibat gaya tarik bumi. Satuan dari massa adalah kilogram, sedangkan satuan dari berat adalah newton. Sebagai contoh, sebuah mangga yang bermassa 200 gram atau 2 kilogram akan mempunyai berat yang berbeda-beda ketika ditimbang pada tempat yang berbeda. Ketika ditimbang di bumi dengan percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, mangga tersebut memiliki berat 1,96. Dan ketika ditimbang di bulan dengan percepatan gravitasi 1,62 meter per sekon, mangga hanya memiliki berat 0,327. Tetapi massa atau jumlah materi dari mangga tersebut tetap sama ya, walaupun ditimbang pada tempat yang berbeda. Yang kedua, kami akan menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk mengukur massa dari benda. Yang pertama yaitu neraca sama lengan. Neraca sama lengan ini sering ditemui di toko-toko emas atau pengrajin emas. Neraca sama lengan ini dipakai untuk mengetahui ukuran atau massa dari emas. Adapun cara penggunaan dari neraca sama lengan yaitu kita menggunakan pemberat untuk mencari titik keseimbangan. Jika kedua lengan dari timbang sudah seimbang, maka besar benda yang ditimbang itu sama dengan massa pemberat. Neraca sama lengan dilengkapi dengan alat timbangan serta dua piringan yang terbuat dari logam aluminium. Piringan berfungsi untuk meletakkan emas atau benda lainnya yang ingin diketahui massanya. Alat timbangan diletakkan di piringan lainnya dan digunakan sebagai pembanding untuk satuan besaran massa yang diukur. Ukuran alat timbangan bervariasi. Cara mengukur massa benda dengan menggunakan neraca ini adalah dengan menunggu hingga kedua piringan berada dalam posisi sejajar atau setimbang. Kalau sudah sejajar, berarti massa dari kedua piringan sudah sama. Alat ukur massa yang kedua yaitu neraca analog. Jenis alat ukur yang pertama ini adalah yang paling ditemukan di rumah tangga. Cara menggunakan alat ukur yang satu ini sangatlah mudah.
Ada sebuah wadah yang diletakkan di atas neraca untuk mengetahui massa dari benda yang ingin diletakkan di atasnya. Cara menggunakan: adapun cara penggunaan dari neraca analog yaitu benda yang akan dihitung massanya harus diletakkan di dalam wadah tersebut. Kemudian skala yang ada di neraca analog akan diperlihatkan angka sesuai dengan massa benda yang ada dalam wadah. Angka tersebut merupakan nilai besaran massanya. Untuk kejelasan dari materi ini, saya akan mempersilahkan teman saya sebagai pemateri kedua untuk melanjutkan. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi ini. Alat ukur massa berikutnya adalah neraca Ohaus. Neraca Ohaus mempunyai tingkat ketelitian yang mencapai angka 0,1 gram. Seperti halnya alat ukur panjang, neraca ini mempunyai skala yang berfungsi untuk menunjukkan ukuran massa. Cara menggunakan alat ini: untuk menggunakan alat ini, neraca kita harus membandingkan massa suatu benda yang diukur dengan satu atau beberapa anak timbangan. Geser letak anak timbangan di sepanjang lengan yang menunjukkan skala sampai neraca berada di posisi yang seimbang. Berikut neraca lengan gantung. Jenis neraca ini banyak ditemui di pasar tradisional dan digunakan untuk menimbang berbagai jenis barang. Prinsip kerja alat ini mirip dengan tuas. Untuk mengukur suatu benda, kita harus meletakkan benda tersebut di neraca ini dengan cara menggantung benda tersebut dengan pengait dari neraca. Agar posisinya bisa sejajar dan seimbang, kita perlu menggeser posisi beban pemberat sampai mengetahui massa benda tersebut. Yang berikut, neraca digital. Alat ukur massa yang bernama neraca digital sering disebut sebagai neraca elektronik dan merupakan sebuah alat ukur yang bekerja dengan otomatis. Karena neraca ini bekerja dengan otomatis, hasil pengukuran yang berupa massa suatu benda bisa diperoleh secara akurat. Tingkat ketelitian neraca ini sangat tinggi, yaitu mencapai 0,01 gram. Dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, wajar neraca digital banyak digunakan di laboratorium untuk melakukan berbagai penelitian. Yang terakhir, neraca Pegas. Alat ukur massa ini sering digunakan di berbagai laboratorium fisika karena mempunyai kemampuan untuk mengukur massa dari berbagai benda yang ringan. Untuk mengetahui massa benda menggunakan neraca Pegas, cara yang digunakan sama dengan cara menggunakan alat pengukur suhu, yaitu memperhatikan angka yang muncul di neraca Pegas. Yang pertama adalah skala Newton atau N serta skala gram atau G. Skala N digunakan untuk mengetahui gaya benda dan skala G untuk massa benda. Jadi baik teman-teman, dari materi di atas kami dapat simpulkan bahwa alat ukur massa adalah salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui massa suatu benda. Adapun alat-alat yang digunakan untuk mengukur massa benda yaitu neraca sama lengan, neraca analog, neraca Ohaus, neraca lengan gantung, dan neraca digital, neraca Pegas. Alat-alat ukur tersebut memiliki tingkat ketelitian yang berbeda-beda, mulai dari mengukur benda,
yang memiliki massa terkecil sampai pada benda yang memiliki massa terbesar. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau penggunaan bahasa dalam kami memaparkan materi, kami mohon maaf. Kritik dan saran dari teman-teman kami butuhkan untuk kesempurnaan materi ini. Sekian dan terima kasih.